Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Saya mempunyai seorang mertua yang memiliki perasaan lain kepada saya, yaitu menyayangi saya bukan layaknya sebagai anak menantu, melainkan seperti kekasih. Yang ingin saya tanyakan, dosakah bila perhatian saya tidak lagi seperti dulu? Saya juga merasa bingung, bagaimanapun dia tetap orang tua suami saya. Mohon penjelasannya Bu ya, dan terima kasih. Baik, kita semua perlu kejujuran dengan diri kita sendiri, dan harus kita sadar terus bahwasanya kalau kita dilihat oleh Allah, perilaku yang beda itu sudah sangat mudah ditangkap. Kasih sayang yang murni atau tiba-tiba sudah ada aroma-aroma syahwat, itu sangat mudah untuk dirasa. Kalau menurut Anda itu sudah tidak normal, tidak murni, itu bahaya dong. Itu bahaya sekali. Artinya memang menurut Anda sendiri yang bisa menilai, dan Anda sudah mengatakan seperti itu, sudah tidak normal. Mungkin bahasa Anda ya aroma-aroma syahwat ya, seperti kekasih dan sebagainya. Maka di situ harus waspada, karena na'udzubillah banyak sekali terjadi dosa zina maharim, zina dengan mahram. Biarpun itu mertua mahram, tapi kalau sudah tidak takut kepada Allah, bisa saja melakukan sesuatu yang hina, yang diharamkan. Jadi kalau ada sesuatu yang aneh, ya Anda harus pandai menghindar. Apalagi yang jadi masalah kadang satu rumah kan begitu. Waktu suami pergi, tatanya kalau terbukti ada, mohon maaf, keisengan dan sebagainya, kemaksiatan, Anda wajib meninggalkan tempat itu dengan berbagai macam cara. Karena kalau Anda masih terjaga, kalau tidak bisa sama-sama sepakat dalam melakukan keharaman, kan begitu. Kalau sudah ada tanda-tanda ke sana, karena bahaya sekali. Anda seorang wanita kok ya. Jadi harus waspada dalam hal ini. Banyak kejadian-kejadian ini bukan saja antara mertua dengan ini, kadang kakak adik, ayah anak dan sebagainya, itu karena apa? Hari ini tuh hati kita dikotori oleh apa yang kita lihat dengan media sosial dan sebagainya, sehingga bagaimana seorang anak melihat ibundanya syahwat, mestinya kan nggak bisa. Sampai seorang anak sudah berani sembunyi hanya untuk melihat waktu ibunya mau lagi cerita seorang berita ganti baju dan sebagainya. Ini kan sudah naudzubillah. Inilah rusaknya hari ini. Maka karena zaman rusak begini, memang harus waspada wanita tuh seperti itu. Kalau ada tanda-tanda bentuk kedekatan yang berbeda, maka Anda harus bisa menjaga jarak yang cantik, yang manis seperti itu. Jadi Anda tidak salah di saat perhatian Anda berubah. Itu bukan berarti Anda tidak melayani sebagai tugas, misalnya kalau di rumah ya menyajikan makanan dan sebagainya. Itu kalau Anda berubah ya sah-sah saja, karena Anda pasti tidak nyaman seharusnya kalau Anda punya iman dengan seperti itu. Dan perlu kamu memberitahu suami Bu ya dengan keadaan tersebut Bu ya. Pelan-pelan dulu, karena takut nanti suaminya ada marah kepada ayahnya, kecemburuan yang menjadi sebab kebencian. Iya Bu ya. Tapi misal Bu ya, suami menuntut istri tersebut untuk berbakti kepada orang tuanya, karena misalnya tinggal satu rumah. Baru kalau seperti itu nanti bisa berbicara dari hati ke hati, pelan sekali dengan suami ya. Tapi memang kita khawatirkan kebencian seorang anak kepada ayahnya karena kecemburuan tadi. Harus dicermati dulu maslahatnya seperti apa. Mungkin bermacam cara, abang mungkin minta rumah berbeda atau bagaimana, perlahan pokoknya gimana caranya agar bisa menjauh dari ayahanda tersebut supaya tidak terjadi apa-apa. Kalau ternyata memang kondisinya sangat genting, ibaratnya sudah satu rumah tapi begini-begini, dan suami pun juga tidak mengerti, akhirnya tetap sahabat bertahan di situ dan sebagainya, maka bisa saja demi keselamatan untuk menyampaikan hal yang demikian itu. Apalagi kalau sampai ada, mohon maaf, gejala-gejala pelecehan lah, itu kan ada yang suatu ketika ada orang datang ke sini tiba-tiba ya gitu, ada kebetulan bukan ayah tiri, kebetulan ini ada seorang ayah tiri tiba-tiba, naudzubillah, tiba-tiba dengan anak tirinya itu jahil begitu, sampai ketahuan begitu.
jahilnya sampai anak tiri tidak ngerti, lagi tidur dan sebagainya, tiba-tiba sang ayah, kan tidak mungkin seharusnya, tidak boleh melakukan yang demikian. Ini baru ketahuan, itu kan bahaya, berarti bahaya sekali. Naudzubillah. Baik Bu ya. Dan juga Bu ya, untuk batasan aurat Bu ya, artinya kan ini kan mertua itu mahram, sama seperti orang tua kita. Batasan aurat itu antara baina surah waru, dari pusar sampai ke lutut. Nah, untuk kondisi-kondisi yang seperti ini Bu ya, Kalau apakah kondisi harus tidak ada? normal, selagi matikan syahwat menjadi haram semua. Jadi seluruh tubuhnya Iya dong, karena sudah berubah. sudah ada Ada syahwat gejala-gejala tadi. itu tadi Bu ya. Ada syahwat tadi. Dan juga untuk masalah bersentuhan itu apakah jadi batal wudhu Bu ya, jika kita melihat ada syahwat di mertua seperti yang tadi diceritakan? Dalam mazhab Syafi'i sudah jelas lagi mahram, bukan masalahnya syahwat kita. Jadi dalam mazhab kita bukan masalah syahwat atau tidak syahwat kan. Iya Bu ya. Masalah adalah kemahraman. Selagi mahram ya tidak. Tidak batal. Memang di dalam mazhab Imam Malik di sana ada persentuhan antara syahwat dengan tidak Tidak syahwat. syahwat. Kalau syahwat menurut mazhab Malik adalah baru di situ kan ada persentuhan yang dengan syahwat seperti itu. Baik Bu ya. Dan sepertinya gitu Bu ya, kalau kita melihat banyak sekali kasus-kasus zina maharim ini dimulai itu mungkin ada beberapa sebab yang kadang memang menjadi pemicu Bu ya. Jadi kayak mengentengkan urusan aurat begitu Bu ya. Betul, zina dengan mahram, naudzubillah, bapak dengan anak, saudara dengan saudara, naudzubillah, itu adalah karena tidak dekat dengan pendidikan Nabi. Bagaimana baginda Nabi itu mengatakan kalau sudah anak kita umur 10 tuh farriquhuna fil madaji', pindahkan tempat tidur mereka, jangan digabungkan. Ya, Bu ya. Jangankan kok laki perempuan itu. Perempuan dengan perempuan hendaknya selimutnya beda-beda, tidak boleh satu selimut bersama. Anak gadis dengan anak gadis. Kalau anak gadis dengan anak laki jelas dipisah, farriqum itu pisah tempatnya. Kamar sebelah. Kan begitu. Cuman ada sebagian keluarga tidak perhatikan yang demikian itu. Sehingga termasuk di antara yang mohon kami sampaikan kepada para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Semiskin apapun Anda, semoga Anda tidak miskin. Semiskin apapun Anda, tolong tempat tidur anak harus tertutup. Anak putri, anak gadis. Satu. Kamar mandi hendaknya harus ada tutupnya. Ada sekatnya Bu ya. Jangan sampai anak yang sudah mulai akil balik, sudah mulai berani, mohon maaf, melihat atau mengintip kakaknya lagi mandi dan sebagainya. Ini kan bahaya sekali yang demikian itu. Dan kadang tidak disemati orang tua. Anehnya orang tuanya bisa beli handphone dan bisa beli motor dan beli semacam-macam, tapi tidak bisa membeli pintu untuk kamar mandi anaknya, untuk tempat mandi anaknya. Ini bahaya. Di antara semacam termasuk di antaranya yang lebih dahsyat lagi ini adalah karena tontonan. Karena sudah luka tuh mentalnya, itu ibaratnya begitu. Sehingga mentalnya mental porno, mental kotor. Sehingga yang ada syahwat aja. Sehingga bayangannya syahwat itu setiap melihat perempuan pasti dia akan lihat wilayah-wilayah yang pernah ia saksikan dari pengalaman-pengalamannya, sehingga itu membangkitkan syahwatnya. Bahkan bisa saja adik kecilnya, ibunya dan seterusnya. Makanya tolong wahai para orang tua, perhatikan tentang tontonan-tontonan. Jangan meremehkan. Biarpun untuk suami istri itu bahaya loh ya. Ya. Suami menonton film kotor dengan istrinya, alasannya biar bangkit syahwat. Tapi ternyata justru dia telah mencetak satu khayalan ya yang beda, sehingga istrinya pun tidak menarik lagi bagi dia. Karena bagi dia yang menarik adalah apa yang dibayangkan, dilihat, kemudian dihadirkan dalam bentuk masuk dalam khayalannya, sehingga dia tidak menemukan perempuan yang pas bagi dia. Tapi akhirnya yang ada hanya penasaran saja. Akhirnya seolah-olah ini lebih enak. Naudzubillah. Itu bahaya banget dengan tontonan. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.